Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Sianodo gabe patar kolong nirohani debata tu hita. Sian naung sinurunai anak nanasa sadai tu portibion. Asa mangodu hita marhite-hite ibanan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini, hidup dalam kasih. Hidup tanpa kasih, saudaraku, itu ibarat sebuah kehampaan dalam hidupnya. Manusia yang hidup tanpa kasih itu juga dinyatakan oleh Paulus bagaikan angsa yang berkoak, bagaikan angsa yang bersuara. Seperti gong kalau kita lihat di 1 Korintus 13 yang tidak bermanfaat. Itu sebabnya dinyatakan oleh firman Tuhan lewat Yohanes bahwa kasih Allah itulah yang memenuhi, kasih Allah itulah yang mengutus, dan kasih Allah itulah memberikan kehidupan bagi kita. Manusia sudah mati di dalam dosa. Manusia sudah putus hubungan dengan dosa. Maka kalau kita lihat kasih Allah akan dunia itu yang sering kita dengar dan kita terima disebut dengan kasih agape. Artinya Allah yang memberi kasihnya, dia rela berkorban. Oleh karena kasih Allah lah maka kita hubungan manusia kepada Tuhan telah diperbaiki. Artinya kita selama ini begitu jauh dari Tuhan. Tetapi karena kasih Allah yang telah diberikan kepada kita, maka kita berdamai dengan Tuhan. Dan sekaligus juga bahwa kasih itu merupakan sebuah penggenapan. Itu sebabnya penggenapan itu dinyatakan lewat kasih sesama manusia. Hubungan kita secara vertikal dan horizontal. Manusia kepada Allah dan manusia kepada manusia. Artinya bahwa kasih itu harus nyata sebagian daripada kita mengasihi Allah. Itu sebabnya saudara-saudaraku bahwa kasih itulah yang menyempurnakan hidup orang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya dunia ini terselamatkan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu yang paling ditekankan bagi kita adalah memiliki kasih. Kita menjadi makhluk yang terkuat dan makhluk yang paling berbahagia jika hidup di dalam kasih. Dan sekaligus juga segala kekurangan dan segala penyakit tidak ada yang tidak tersembuhkan jika kita hidup di dalam kasih. Maka ukuran kehidupan kita, ukuran kita hidup sampai di saat kita hidup dalam kasih. Kasih itulah menjadi sumber. Jika Anda mengasihi Tuhan tapi memusuhi tetangganya, memusuhi sesama manusia, itulah pembohong.
Begitu banyak orang menyatakan dia mengasihi Allah, tapi dia memberontak, dia membenci, dia merusak persekutuan. Itu adalah juga pembohong. Itu dikatakan oleh 1 Yohanes 4. Manusia yang memiliki, yang takut dan mengasihi Allah akan mendapat, akan mengampuni dan saling mengasihi sesama manusia. Jika masih ada kebencian, itu tidak hidup dalam kasih. Jika ada kebencian kepada sesama manusia, itu tidak benar kasih. Karena kebencian tidak ada dalam Tuhan. Karena unsur dari kasih itu, unsur dari Tuhan itulah hanya kasih. Tidak ada unsur pembunuhan dan unsur perselisihan dan unsur pertengkaran dari Tuhan. Itu adalah dari si iblis. Jika ada manusia menyatakan dia bermusuhan, itu tidak pernah ajaran orang percaya. Ajaran orang percaya harus saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan. Itulah buktinya kita tinggal di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Mengingatkan kami agar hidup di dalam kasih-Mu. Amin.